Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi variasi ukuran daun antar spesies tanaman hias, analisis statistik panjang, lebar, dan diagonal daun. Sebelum itu, mari kita kenalan dengan anggota kelompok. Di sini ada saya sendiri, Barat Firdaus Azizah dengan NIM 1090825300034. Lalu ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Olivia Rehan Nugraini dengan NIM 1090085000129. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkita Putri Aulia dengan NIM 1090825000136. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada bar plot, histogram, lalu scatter plot. Nah, pada bar plot panjang daun di atas terlihat bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang 4-8 cm dengan frekuensi tertinggi sekitar 5-6 cm. Distribusi data cenderung miring ke kanan atau positively skewed. Hal ini ditandai dengan adanya jumlah yang sedikit pada daun yang memiliki ukuran panjang hingga 26 cm. Hal ini menunjukkan adanya variasi ukuran daun yang cukup besar dalam sampel. Lalu kemudian ada histogram panjang daun. Di histogram ini menunjukkan bahwa data tersebut pada kisaran 3-26 cm dengan distribusi tidak simetris dan terlihat bahwa membentuk dua kelompok. Kelompok pertama dengan frekuensi tertinggi berada pada kisaran 4-6 cm, sedangkan kelompok kedua berada pada kisaran 16-24 cm dengan frekuensi lebih rendah. Adanya jarak pemisah atau rentang nilai dengan frekuensi rendah di antara kedua kelompok mengindikasikan bahwa variasi panjang daun yang cukup tinggi yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pertumbuhan atau karakteristik tanaman. Lalu di sini ada scatter plot panjang daun versus lebar daun dan scatter plot panjang daun versus diagonal daun. Keduanya ini memiliki hubungan yang positif, baik antara panjang daun dan lebar daun maupun panjang daun versus diagonal daun. Nah, kenapa positif? Karena hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang daun, cenderung semakin lebar ukurannya, dan semakin panjang daun, semakin panjang pula diagonal daunnya. Kelas sebaran data membentuk hubungan yang mendekati linear tanpa adanya data pencilan atau outlier. Kelas sebaran data dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Berikutnya di sini ada pie chart, ggplot, dan box plot. Pada pie chart di sini menunjukkan bahwa bagian paling besar pada pie chart ini adalah Sri Rezeki. Hal ini berarti rata-rata panjang daun paling tinggi di antara 3 tanaman yang lain adalah Sri Rezeki. Lalu di sini ada bagian terbesar kedua pada pie chart, yaitu ada beringin. Hal ini berarti rata-rata panjang daun tertinggi kedua adalah beringin. Bagian terkecil pada pie chart adalah tanaman suplir. Hal ini berarti rata-rata panjang daun terkecil adalah tanaman suplir. Kemudian di sini ada ggplot. Grafik menunjukkan adanya hubungan positif namun tidak linear atau non-linear antara lebar daun dan panjang daun. Antara lebar dan panjang daun tidak dapat dijelaskan secara optimal dengan model linear karena variasi pertumbuhan berbeda pada setiap rentang ukuran daun. Kemudian di sini ada box plot panjang daun dan lebar daun. Box plot di sini menunjukkan bahwa panjang daun memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan lebar daun. Data panjang daun memiliki sebaran yang lebih luas dan tidak simetris, sementara lebar daun menunjukkan distribusi yang lebih simetris dengan variasi yang lebih kecil. Selanjutnya, ada stem leaf. Pertama, ada stem leaf panjang. Pada stem leaf di atas menunjukkan bahwa sebagian besar panjang daun terkonsentrasi pada rentang 4-9 cm, dengan kepadatan tertinggi pada kisaran 4-7 cm. Distribusi data bersifat tidak simetris dan cenderung miring ke kanan. Hal ini ditandai dengan adanya
jumlah yang sedikit pada daun berukuran panjang lebih dari 20 cm. Yang kedua, ada stem leaf lebar. Berdasarkan hasil dari stem leaf terhadap variabel lebar daun, diketahui bahwa nilai lebar daun pada kisaran sekitar 1,4 cm hingga 6,4 cm. Bagian besar konsentrasi pada rentang 2 sampai 4,4 cm. Yang ketiga, ada stem leaf diagonal. Berdasarkan hasil stem leaf pada variabel diagonal daun, diketahui bahwa nilai diagonal daun berada pada kisaran 2,3 cm hingga 27 cm. Sebagian besar data berkonsentrasi pada rentang 3 sampai 5,8 cm. Selanjutnya ada korelasi dan regresi linear. Pada korelasi antar panjang daun dan lebar daun sebesar 0,899, hal ini menunjukkan hubungan positif kuat. Korelasi antar panjang daun dan diagonal daun sebesar 0,995 ini menunjukkan hubungan positif kuat yang hampir sempurna. Selanjutnya, ada model. Lebar daun diprediksi berdasarkan panjang daun. Setiap penambahan 1 cm daun, maka lebar daun akan meningkat sekitar 0,139 cm. Ini menunjukkan hubungan positif antar panjang dan lebar daun. Oke, untuk gambar yang pertama, ini dia menampilkan data lebar daun dalam bentuk pie chart. Pada gambar tersebut, pie chart terlihat gambarnya sangat padat dan sulit dibaca. Oleh karena itu, pie chart tidak bisa untuk data yang banyak sekali. Jadi otomatis dia tidak bisa dibaca. Lanjut ada core plot. Core plot merupakan visualisasi dari korelasi secara grafis. Warna biru tua yang pekat menandakan korelasi positif yang sangat kuat. Semakin gelap warnanya, semakin kuat korelasinya. Lanjut ke gambar ketiga, itu ada histogram. Histogram scatter plot dan korelasi histogram menampilkan data setiap variabel. Scatter plot garis lurus menandakan liberal positif dan angka korelasi yang sangat kuat. Lanjut. Histogram yang menampilkan data panjang daun dan warna merah pada pucuk menyatakan frekuensi setiap kelasnya. Ya, gambar kedua, box plot. Untuk membandingkan lebar daun untuk setiap tumbuhan, Sri Rejeki memiliki lebar daun paling besar, supir dan beringin memiliki lebar daun yang sangat kecil. Dan gambar yang ketiga, menampilkan scatter plot, menampilkan korelasi secara grafis dalam satu layar. Dan gambar yang terakhir menampilkan box plot pada bagian atas dan histogram pada bagian bawah. Data tersebut menampilkan ringkasan sebaran lebar daun dan menampilkan distribusi lebar. Baik, selanjutnya ada korelasi dan regresi linear. Di sini ada pada gambar 1 dan 2 menampilkan korelasi kuat antar variabel. Terlihat di sini. Lalu pada gambar 3 menjelaskan keterhubungan antara panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.